tadi itu ada ibu-ibu katanya lihat gua itu udah balik sebelum maghrib. Terus padahal kita kan pulang jam 7 kan, jam 7 sampai sini. Ya itu siapa ya? Jadi saya mimpi ketika saya kerja di proyek itu ada besi apa buat kayak tiang buat gedung-gedung itu yang besi H itu itu jatuh nimpa ke pekerja. Kontrakan itu ada pintu belakang ya. Pintu belakang nembus ke apa namanya ke kayak kebun kecil gitu. Jadi kontrakan itu ada 3 petak, belakangnya itu ada pintu yang nembus keluar. Pintu dapur itu nembus keluar itu. Tiba-tiba itu malam-malam itu jam 2 itu ada yang gedor-gedor. Ketika saya tidur itu sekitar jam 2 lagi tuh, jam 2 lagi tuh. Saya didatengin sosok itu lagi, Bang. Sosok yang bener-bener gak ada kulitnya. Jadi kulit dalamnya itu aja. Dia datang bilang, "Tolong, Bang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Nah, kali ini kita kedatangan satu narasumber yang pernah cerita di sini. Kali ini ya narasumber kita ini mau cerita tentang pengalamannya ketika tinggal di satu kontrakan di daerah Jakarta Selatan, dan di mana di kontrakan itu selama 2 minggu hampir setiap hari diganggu oleh satu makhluk yang kurang mengenakan nih. Langsung kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Angga. Halo Bang Angga. Halo. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah. Nah, boleh diceritain sedikit ya Bang, kali ini cerita tentang apa nih Bang? Jadi saya pernah ada proyek di daerah Jakarta Selatan. Saat itu seperti apa namanya pembangunan perumahan. Dan saya daripada saya bolak-balik Bogor ya, pulang malam terus. Akhirnya saya cari kontrakan yang murah yang dekat proyek. Dan di kontrakan tersebut ternyata itu gangguannya benar-benar banyak banget. Hampir setiap hari gangguannya ya? Hampir tiap hari. Waduh. Dengan sosok yang sama. Satu sosok yang sama Ya. hampir setiap hari. Oke, ditahan dulu ceritanya nih Bang. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi nih, langsung kita simak cerita dari Bang Angga. Gimana ceritanya Bang? Jadi pada waktu itu tahun antara 2009-2010 ya, itu udah lama banget. Itu saya ada proyek di sekitaran Jakarta Selatan. Pada saat itu tuh proyek pembangunan perumahan. Jadi saya ada kerjaan di sana, saya ngawasi di sana. Akhirnya daripada saya bolak-balik ke Bogor, pada saat itu saya tinggal di Bogor. Pulangan selalu berangkat pagi pulang malam. Jadi akhirnya saya putusin buat cari kontrakan di sana. Nah, akhirnya ketemulah tuh kontrakan di sana yang saya deket dengan proyek pada saat itu. Dan kontrakannya juga lumayan murah. Akhirnya dapatlah di situ lokasi kontrakannya itu ya dekat dengan pemukiman penduduk, itu rame sebenarnya di situ. Saya di situ berdua sama Hasan, teman saya. Ya sebut aja Hasan ya. Nah, jadi Hasan ini sebenarnya dia merantau, dia orang Madura. Karena di proyek itu dia sebagai tukang juga di situ. Jadi saya tawarin dah mendingan kontrak bareng aja gitu kan. Karena emang kerjanya tiap hari kan bolak-balik proyek. Akhirnya saya sama dia tuh ngontrak di satu kontrakan itu. Akhirnya dapatlah kontrakan itu. Jadi kontrakan itu di situ ada 3 petak, Bang. Jadi ada 3 kontrakan, kita nempatin yang tengah. Dan pada saat itu saya tanya sama pemiliknya, apa sebelah kiri kanan kita tuh kosong. Dan dia emang bener kosong. Yang sebelah kiri itu udah kosong udah lama. Karena sebelah kanannya itu belum lama, itu baru baru pindah katanya ini. Jadi yang baru pindah itu kata satu keluarga sih, ada bertiga sama anaknya. Satu keluarga. Satu keluarga.
Akhirnya kita nggak berpikir terlalu jauh ya emang nggak ada apa-apa gitu. Saya akhirnya oke lah di kontrakan di tengah itu. Hari pertama itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, seperti biasa aja gitu kontrak itu. Malam pertama pun nggak ada masalah saat itu. Kita berangkat malam pertama, tidur, pagi kita berangkat lagi ke proyek gitu. Kita kerja, kita balik lagi tuh sekitar pukul habis maghrib, sekitar jam 7-an lah, mau isya. Sampai kontrakan selalu itu tiap hari begitu. Tiap hari begitu. Dan begitu kita pulang jam 7 itu sampai kontrakan, kebetulan teman saya si Hasan tuh udah di dalam, di ruang tengah. Saya keluar, saya ngopi di teras depan kan. Gak lama itu ada ibu-ibu tetangga lewat, nyapa. Mas baru pulang katanya, dikata dia gitu. Saya bilang, ya bu baru pulang kerja. Oh, tapi tadi saya ngeliat emas kok sebelum maghrib, kata dia gitu. Lihat di mana bu? Saya baru pulang, saya tanya gitu. Ya di sini duduk. Terus dia bilang, saya sapa kok, tapi abangnya diem aja, masnya diem aja, kata dia gitu. Loh, saya bingung kan. Wah ibu ini ngaco nih, saya dalam hati begitu kan. Saya bilang, oh iya ya bu, tadi kali saya udah balik jam segitu, saya bilang itu aja. Terus ibu tuh pergi. Gak lama saya ke dalam, saya bilang sama si Hasan, bang, tadi tuh ada ibu-ibu katanya ngeliat gua itu udah balik sebelum maghrib. Terus padahal kita kan pulang jam 7 kan, jam 7 sampai sini. Ya itu siapa ya? Terus tiba-tiba si Hasan itu ketawa. Dia bilang gini, itu dia bang, sebenarnya dari kemarin kita masuk ke sini tuh perasaan saya tuh udah nggak enak sama kontrakan ini, kata dia gitu. Perasaan saya tuh udah nggak enak bang sama kontrakan ini. Saya pengen cerita ke abangnya tapi takutnya nggak enak kan, kita udah nempatin baru sehari, takutnya ntar abangnya jadi pikiran yang aneh-aneh, kata dia gitu. Terus mungkin halusinasi ibu-ibu itu aja kali, kata saya bilang gitu. Akhirnya tanpa berpikir jauh ya kita biasa aja itu ngobrol-ngobrol lagi. Dan malamnya ini sekitar pukul 11 saya tidur dan tiba-tiba tuh saya dimimpiin bang. Jadi saya mimpi ketika saya kerja di proyek itu ada besi buat kayak tiang buat gedung-gedung itu, yang besi H itu, bentuk H itu jatuh nimpa ke pekerja. Dan tangannya itu putus sebelah kanan itu. Telapak tangannya putus sebelah tangan kanan. Belum putus pada saat itu, masih ngample gitu. Jadi kayak udah mau putus lah, orang udah ngample begitu kan, ketiban itu. Dan begitu saya lihat begitu, saya sama karyawan yang lainnya itu coba untuk nolongin. Saya lari ke situ. Begitu saya mau mendekati itu, tiba-tiba ada sosok. Jadi sosoknya itu tiba-tiba datang itu seperti kayak manusia yang kulit luarnya itu udah nggak ada. Jadi Jadi kayak kulit dalamnya aja itu, kayak organ-organ tubuh dalamnya itu kelihatan. Dan dia juga nggak ada tangannya sebelah kanan. Jadi dia begitu dia datang ke situ, akhirnya saya mundur kan. Dia datang begitu, tiba-tiba tangan yang pekerjanya itu sama dia ditarik paksa, putus. Dibawa kabur sama dia. Dibawa kabur. Dan sontak saya kebangun di situ. Bangun dari mimpi itu. Begitu saya bangun, oh ini cuma mimpi gitu kan. Karena emang namanya mimpi kan biasanya cuma bunga tidur gitu. Tapi bisa juga ada kaitannya sama apa yang terjadi, biasanya begitu kan. Tapi saya nggak berpikir itu cuma mimpi aja. Dan paginya kita mau berangkat kerja, pada saat itu kita mau berangkat kerja. Seperti biasa rapi-rapi, sekitar jam 7 kita jalan. Akhirnya kita ke tempat proyek. Seperti biasa kita pantau pekerja-pekerja di situ, ya yang nggak ada masalah sih sebenarnya. Dan sekitar jam 12 kita istirahat kan. Jam 12 istirahat dan jam 1 itu kita mulai lagi. Dan pas sehabis istirahat itu sekitar jam 1 itu tiba-tiba ada satu kejadian bang. Jadi ada satu pekerja yang lagi masang rangka atap di lantai 2 itu jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, tangannya kanan itu patah. Tangannya kanannya patah. Akhirnya
pas kita deketin saya ngeliat tangan kanan tuh mata, saya jadi keinget sama mimpi saya sebelumnya itu. Mimpi. Ya, jadi ini mirip kejadiannya sama seperti yang dialami saya waktu mimpi tadi malam gitu. Cuma bedanya ya waktu di mimpi itu dia ketiban sama namanya besi itu kan tangannya, tapi ini dia jatuh dari lantai 2 ke bawah. Dan pada saat itu dibawalah ke rumah sakit kan. Rumah sakit, akhirnya kita lanjut lagi kerja tuh, yang lain kerja. Sorenya kita pulang. Akhirnya habis maghrib kita pulang sampai rumah jam 7, sampai sampai kontrakan. Saya berdua tuh sama si Hasan. Dan begitu saya buka pintu Bang, di kontrakan tuh tiba-tiba bau angus. Kita berdua nyium bau angus. Bau angus gitu. Terus kita cari tuh baunya itu dari mana. Kita lari ke dapur, kita lihat nggak ada yang bakar-bakar, nggak ada yang kebakar pun, nggak ada. Bau angus tuh nggak ada. Terus kita keluar, kali ada yang nimbun atau gimana, itu nggak ada sama sekali yang bakar-bakar itu. Dan setelah kurang lebih 5 menit hilang bau itu. Bau itu hilang. Terus saya bilang tuh ke si Hasan, lu tadi kan ngerasa nyium bau angus, bener-bener kan ya? Nggak hidung gua doang. Iya Bang, bener, bau angus itu. Ini kayak udah aneh di sini nih, kata tempat ini, kata dia gitu. Terus udahlah, kita nggak berpikir aneh-aneh, kita ngobrol lagi biasa. Kita cerita-cerita masalah kerja dan segala macam gitu. Ada sekitar jam 9 malam itu, sebelum kita tidur itu kita dengar suara Bang. Kayak dengar suara itu jadi kontrakan itu ada 3 petak ya. Jadi dari kontrakan sebelahnya itu ada dua itu kosong kan. Saya di tengah-tengah. Kanan kiri kosong. Jadi kita nempatin kontrakan yang ada di tengah, karena kanan kiri kita kosong. Nah, jadi ada suara orang lagi mukulin tembok, duk 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 gitu. Dari kontrakan yang sebelahnya, padahal kontrakan sebelahnya itu kosong. Kontrakan sebelah itu kosong. Dan sebelahnya saya juga kosong kan. Terus itu siapa sih yang mukulin tembok? Kita keluar gitu. Emang gak ada siapa-siapa. Jadi kondisi kontrakan itu dia ada 3 petak. Emang padat penduduk sih Bang, benar. Jadi ada 3 petak, cuma rumah penduduk itu ada di seberang sama di samping itu agak jauhan, dan belakang itu kebun. Ada kebun di belakang. Kebunnya nggak terlalu besar, cuma agak jauh dari rumah-rumah yang lain ya gitu. Gapnya agak jauh. Kalau orang iseng kan nggak mungkin. Orang suaranya juga emang di dalam, seperti di dalam kontrakan sebelah gitu, nggak dari luar. Akhirnya udah biarin aja. Mungkin ini kali dia baru pengen kenal kita kali. Saya bilang gitu. Terus ya udah, kita tidurlah tuh malam itu. Begitu saya tidur, tiba-tiba saya dimimpiin sosok itu lagi. Jadi begitu saya tidur, di dalam mimpi saya itu seperti badan saya itu nggak bisa bergerak semuanya. Badan saya nggak bisa bergerak, cuma yang mata dan pikiran saya itu masih bekerja. Jadi saya melihat semua lingkungan yang ada di kamar itu. Sampai teman saya lagi tidur, saya masih kelihatan, saya lihat. Nah, tiba-tiba itu saya di mimpi itu didatengin lagi namanya sosok yang manusia itu kulit luar itu nggak ada Bang. Jadi kayak kulit jeroan aja begitu, kayak dalaman begitu. Kayak ada darah-darah begitu. Tangannya sebelahnya itu nggak ada. Dan dia itu kayak semacam apa ya? Minta tolong gitu. Kayak orang minta tolong gitu. Tolong gitu. Saya karena emang pada saat itu kan saya nggak bisa ngapa-ngapain, gerak baca doa aja susah itu. Saya berbicara, cuma mata sama pikiran saya aja yang bekerja saat itu. Nggak lama dia hilang, baru saya bisa berontak. Akhirnya saya bangun. Saya bangun sekitar jam 3 pagi. Jadi jam 3 itu saya kebangun, saya pengen tidur lagi, cuma takut pimpin itu lagi. Jadi akhirnya saya ke dapur, saya bikin kopi, saya minum kopi gitu. Saya masih ngebayangin, ini apa gitu, kenapa saya didatengin sosok manusia kayak begini gitu kan, yang nggak ada kulitnya, itu benar-benar ngeri banget itu. Wajahnya aja udah nggak bentuknya udah nggak karu-karuan gitu. Dan dia itu di mimpi itu yang tadi barusan tuh dia minta tolong. Nah, saya bingung dong, saya nggak ngerti apa maksudnya di mimpi itu. Mungkin emang ada kaitannya sama apa yang terjadi di sini atau gimana, saya nggak tahu kan. Akhirnya udah berapa menit saya tidur lagi. Tidur pagi seperti biasa, berangkat kerja sama si Hasan. Saya ngobrol sama si Hasan.
Semalam gue dimimpiin sama orang yang pernah gue ceritain itu. Jadi orangnya itu bener-bener nggak ada kulitnya itu datang lagi. Itu datang ke kamar kita, kata dia. Tapi gue nggak dimimpiin sih bang, kata dia gitu. Alhamdulillah nggak dimimpiin, kata dia. Ya alhamdulillah sih, ini gue yang dimimpiin maksudnya. Ya udah bang, ntar baca-baca aja sebelum tidur, kata dia gitu kan. Udah yuk, kerja tuh. Kerja, selesai kerja itu pulang lagi seperti biasa, jam 7 kita balik ke kontrakan. Begitu masuk ke kontrakan itu nyium bau angus lagi bang. Bau angus lagi, nyium bau angus. Dan saya cari-cari itu emang bener nggak ada yang bakar-bakar, itu nggak ada. Itu baunya itu di dalam ruangan kamar kontrakan itu. Terus si Hasan ini teman saya juga dia nyium bau angus. Jadi nggak cuma saya aja yang nyium itu. Setelah cari-cari nggak ada, dan akhirnya kita ngobrol gitu kan. Ini kayaknya ada yang aneh gitu. Kita nyium bau yang enggak terus dimimpiin ini. Kayaknya ada sesuatu di sini, kata si Hasan gitu kan. Gimana ya, kata dia. Saya pengen kalau andai saya ngontrak di sini sendirian tanpa lu bang, atau saya bilang gitu, mungkin gua nggak berani. Untungnya ada temennya, ya udah kita ini aja, kita jalanin aja udah, yang penting kita kan nggak sendiri. Setelah itu malam itu kita tidur lagi, itu jam 1 jam 2 itu ada suara teriakan minta tolong lagi bang. Cuman pada saat itu saya itu nggak dimimpiin, cuma kayak ada suara tolong gitu, kayak gitu, tolong, sama suara kegaduhan gitu, kegaduhan di blok kayak gitu, suara kayak gitu. Jadi selain ada yang gedor-gedor tembok, itu suara minta tolong itu, dan nggak cuma saya aja yang dengerin. Jadi teman saya ini juga ngedenger begitu juga. Denger juga. Jadi kita tidur. Saya ngedengerin kan suara minta tolong itu. Tapi saya nggak ngomong ke saudara saya kan, ke teman saya itu nggak ngomong. Sampai pagi kita bangun, paginya kita cerita, dan ternyata dia dengerin juga waktu tidur. Gitu. Jadi saya bilang gini, tadi malam itu gue dengerin suara orang minta tolong tau. Lah sama bang, saya juga, kata dia gitu. Saya juga, cuma saya tidurinnya saya merem-meremin aja karena saya takut pada saat itu kan, kata dia gitu, kata si Hasan. Saya juga ngedenger itu minta tolong. Dipikir saya itu mimpi, kata dia gitu. Wah benar. Ya udah, kita berangkat tuh kerja lagi akhirnya. Terus sorenya kita balik lagi ke situ, pulang lagi biasalah jam 7 gitu kita balik lagi gitu. Nggak ada tuh bau hangus tuh, nggak ada. Itu setelah 2 hari ya, itu nggak ada bau hangus, nggak ada. Dan berganti malah bau melati harum gitu. Melati. Iya. Saya pikir si Hasan ini pakai minyak parfum. Soalnya pakai parfum apa sih? Wangi banget. Enggak, kata dia gitu. Sampai pakai parfum. Lagu. Tapi gue nyium bau melati ya, kayak bau melati. Iya dari tadi juga, dari kita masuk juga, kata dia. Kita masuk juga emang kayak bau melati, kata dia gitu. Jangan-jangan lagi kesini lagi, gitu, bercandain kayak gitu. Enggak kali ah. Terus kita ngobrol-ngobrol tuh di kamar tengah, di ruang tengah tuh, di kamar tuh ngobrol. Si Hasan ini bilang ini, bang, gimana kalau kita pindah aja ya, kata dia gitu. Terus, kan belum sebulan, nggak enak, kata dia gitu. Udah bayar sebulan, dia bilang gitu kan. Keperasaan gue nggak enak di sini, hawanya beda, kata dia gitu. Hawanya kayak gimana? Emang sih gue juga sering dimimpiin sama yang kayak orang badannya itu kulitnya nggak ada gitu. Sering dimimpiin itu minta tolong lah. Terus kita juga kalau malam kan suka ada orang minta tolong, gedor tembok gitu. Terus kata si Hasan, iya tapi sayang juga sih kita belum ada sebulan gitu kan. Itu kita baru nempatin sekitar kurang lebih belum ada 2 minggu sih. Tapi sering ngalamin kejadian itu yang aneh-aneh kayak gitu. Dan ada satu malam itu sampai kita kaget kebangun itu bang. Jadi kita lagi tidur itu belakang itu kan ada kontrakan itu ada pintu belakang ya. Pintu belakang nembus ke ke kayak kebun kecil gitu. Jadi kontrakan itu ada 3 petak, belakangnya itu ada pintu yang nembus keluar, pintu dapur itu nembus keluar itu.
tiba-tiba tuh malam-malam itu jam 2 itu ada yang gedor-gedor bang, kayak gitu. Kaget kan kita bangun berdua, ada apaan itu? Terus saya lihat suaranya kedengarannya dari dapur. Akhirnya kita jalan tuh ke dapur, kita buka pintu pelan-pelan, nggak ada siapa-siapa, kotak kosong. Jadi kayak benar-benar kita tuh diteror. Jadi belakangnya itu emang kebun gelap, cuman emang nggak ada siapa-siapa, kosong, nggak ada orang. Udah gitu kita tutup lagi, kita balik lagi tuh ke ruang tengah, kita tiduran lagi di situ. Gitu lagi bang, gitu lagi, gedor lagi pintu belakang itu. Begitu kita bangun lagi, kita lihat lagi, nggak ada siapa-siapa. Berdua pada ngeliatnya? Nggak, berdua, kita ada saksinya berdua. Kita balik lagi ke tengah itu, kita ngobrol, kita nggak tidur itu bang. Itu nggak tidur sampai jam berapa itu kita nggak tidur itu, kita nunggu gitu. Terus akhirnya kita ketidurannya tuh sekitar jam 4 pagi itu kita ketiduran sampai kita bangun lagi itu pagi kita mau kerja itu kita bangun, kita berangkatlah kerja lagi gitu. Kerja lagi, dan di proyek tiba-tiba itu ada yang kecelakaan lagi bang. Jadi orang lagi gerinda, gerinda motong besi saat itu. Kayak gitu. Itu gerindanya itu kena ke jari telunjuk, itu putus banget, hancur. Putus hancur gitu kan. Itu saya ngeri banget itu lihat itu kejadian di proyek itu. Akhirnya dibawalah dia ke rumah sakit kan, darurat, dibawa ke rumah sakit. Malam ya kita pulang seperti biasa jam 7 kita pulang, kita masuk kamar, emang nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa, tidur. Ketika saya tidur itu sekitar jam 2 lagi tuh nggak salah, jam 2 lagi tuh saya didatengin sosok itu lagi bang. Sosok yang bener-bener gak ada kulitnya, jadi kulit dalamnya itu aja. Dia datang bilang tolong bang, tolong. Itu tangannya itu nggak ada. Jadi apa yang saya alamin waktu kerja di proyek itu, kayak jarinya putus, telapak tangannya putus kayak gitu kan, ini di kontrakan ini pun sosok orangnya itu juga tangannya nggak ada gitu. Jadi kayak apa ya, saya berpikir itu kayak ada terkaitannya gitu ya sama kejadian di proyek itu. Tapi ini kan proyek dan ini kontrakan, jadi nggak ada, kayaknya nggak mungkin ada hubungan satu kesatuan, nggak ada gitu kan. Dan akhirnya saya pernah ngalamin kayak gitu tuh, tangannya itu nggak ada, saya melek gitu. Saya nggak benar-benar nggak bisa gerak gitu, terdiam aja. Cuma mata saya benar-benar ngeliat dia itu ada, sosoknya dari depan saya. Jadi dia bilang tolong bang, tolong gitu. Saya nggak bisa apa-apa itu pada saat itu, saya nggak bisa bilang ngeliat dong, sampai saya ketakutan tuh, saya keringet dingin bang, sampai jantung saya itu deg-degan, deg gitu. Saya takut kayak di mimpi itu. Di mimpi saya itu kan sosok itu sampai narik tangan yang orang kerja itu sampai putus kan, dibawa kabur sama dia. Dan saya takut dia ngelakuin apa yang sama tuh ke saya gitu. Di pikiran saya itu selalu begitu. Dan setelah itu alhamdulillah itu dia hilang. Nggak lama, berapa menit itu dia hilang. Saya kebangun lah, tau-tau udah pagi bang. Dan akhirnya kan pagi tuh ya, kita pagi mau berangkat kerja sama Hasan berdua. Begitu kita keluar rumah itu, kita barengan sama warga, salah satu warga di situ, dekat situ, yang dia juga mau berangkat kerja juga. Jadi kita kalau mau ke jalan raya itu harus keluar gang dulu bang. Jadi keluar gang berapa ratus meter gitu, kita keluar gang. Dan di situ kita ngobrol tuh bang. Jadi warga itu dia mau kerja, dia cerita, dia nanya sama saya, bang, abang betah kontrak di situ katanya. Lah saya bingung dong. Wah, terus saya lirik-lirikan tuh sama si Hasan. Terus saya tanya, emang kenapa bang? Saya bilang itu, enggak sih bang, soalnya yang udah kontrak di situ nggak ada yang betah kata dia. Paling kayaknya sebulan udah pindah gitu. Terus katanya juga yang kemarin juga yang baru pindah itu satu keluarga tuh bang kata dia. Katanya tiap malam itu, setiap jam 1 malam itu anak itu selalu nangis terus. Anak itu baru si umur 1 tahun kata dia, itu nangis terus bang kata dia gitu. Akhirnya dia pindah juga itu bang, nggak sampai lama tuh dia pindah. Dan yang dulu sebelumnya itu juga kontrakan abang sebelah kanan itu yang kosong juga itu pernah namanya diterorin
makhluk di situ bang katanya, sampai digedor-gedor di ini. Wah sama kata dalam hati saya gitu kan. Iya bang, kemarin saya hampir tiap hari juga ngalamin kayak gitu, saya bilang gitu. Itu kayak ada yang minta tolong, ada yang gedor-gedor pintu belakang, terus apa namanya, saya sampai dimimpiin juga itu sosoknya itu kayak badannya itu kulitnya itu nggak ada bang, saya bilang gitu. Terus kayak di dalamannya itu kayak apa ya, organ-organ tubuhnya di dalam itu kelihatan, saya bilang gitu. Terus tangannya juga nggak ada. Nah dia senyum tuh abang-abang itu. Ya gini bang, saya jelasin ya bang ya, ini maaf aja ya saya jelasin nih. Emang abang nggak dikasih tahu sama yang pemilik apa kontrakan aja? Emang kenapa tuh bang, saya tanya gitu. Jadi dulunya sebelum menjadi kontrakan 3 petak itu dulunya kontrakan itu satu rumah bang, kayak gitu. Satu rumah kata dia. Satu rumah dan pernah ada tragedi di situ. Tragedi gimana bang, saya bilang gitu kan. Jadi dulu salah satu keluarganya di situ ada yang meninggal di situ bang, itu karena kebakaran. Jadi keluarganya lagi liburan lah tuh ke luar kota. Cuman si bapaknya ini gak ngikut, jadi dia tinggal sendiri di rumah itu. Dan pernah kejadian itu konsleting listrik sampai terjadi kebakaran rumah itu bang. Itu malam-malam kata dia, dan orang itu yang bapak-bapak itu nggak ketolong. Terus sampai angus itu badannya bang kata dia. Saya berpikir langsung gini, wah apa yang saya didatengin sosok itu, tapi dia tuh selalu minta tolong, tangannya benar-benar nggak ada, saya bilang gitu. Tangan kanan itu nggak ada bang, telapak tangannya nggak ada bang, saya bilang gitu. Terus saya juga sering dimimpiin itu hubungannya itu sama telapak tangan tuh, dia ngambil telapak tangan orang gitu di mimpi saya itu. Saya cerita tuh langsung tuh ke ke warganya itu. Terus kata dia gini, iya bang jadi gini, mungkin ya dia gitu, mungkin waktu dia ditemuin itu, waktu dia hangus ditemuin di TKP itu, waktu dikubur jasadnya itu kayaknya ada bagian organ-organnya yang ketinggalan di situ bang, yang nggak ketemu. Makanya sampai sekarang itu mungkin ya itu dia penasaran bang, minta tolong nyariin tangannya segala itu. Dari situ saya baru tahu bang kalau ternyata itu historinya itu di situ pernah kebakaran gitu kan, dan memakan korban. Setelah itu saya akhirnya sepulang kerja saya bilang ke Hasan ini, ya kita nyari kontrakan lagi aja lah gitu. Daripada nanti diteror yang enggak lebih serem lagi kan, ngeri juga kan. Ya akhirnya kita nggak nyampe sebulan itu bang. Jadi kan kita mau kontrak tuh nanti sebulan di situ. Kontrak sebulan di situ karena emang proyeknya itu berjalan itu kurang lebih sebulan saya di situ. Akhirnya nggak nyampe sebulan tuh, sekitar 2 mingguan kita pindah kontrakan lagi. Akhirnya kita relain aja duit yang sebulan itu bang. Akhirnya kita nyari kontrakan yang deket dari situ, yang nggak jauh dari jalan raya itu. Dan alhamdulillah emang nggak ada gangguan apa-apa di situ bang. Gitu. Tempat yang baru itu. Dan ternyata proyeknya itu berlanjut. Akhirnya saya nggak cuma sebulan di situ. Dan kita terus di kontrakan yang baru itu bang, sekitar 1,5 bulan gitu. Dan alhamdulillah sampai situ saya nggak ngalamin kejadian itu lagi seperti di kontrakan lagi. Itu lagi ya. Aman pokoknya. Aman bang, kayak gitu bang. Berarti selama kurang lebih 2 minggu ya bang ya? Iya. Kontrak di situ tuh dari gangguannya lewat mimpi ya? Lewat mimpi. Karena sosoknya sama kan? Sama. Cowok, nggak ada tangannya gitu. Ada tangan kanan. Terus juga telapak tangannya nggak ada kulitnya ya? Kulitnya juga nggak ada udah. Dan sering minta tolong. Itu hampir tiap malam juga diganggu kayak malam-malam. Yang ngalamin kan berdua berarti ya bang? Berdua sama si Hasan ini. Luar pintu atau ada suara gadung atau tolong juga gitu. Wangi-wangian juga, bau angus. Itu juga. Kayak gitu mah mana ada yang betah. Karena info dari yang warga setempat juga katanya ada keluarga yang pindah juga kan? Satu keluarga pindah. Iya pindah. Karena gangguan itu juga. Karena gangguan itu ternyata. Jadi anaknya itu setiap jam 1 malam itu udah pasti tiap hari nangis. Gitu. Kita nggak tahu kan, kalau siapa tahu mungkin sosok itu juga yang ganggu itu ya. Betul. Oke. Jadi ketika udah pindah aman, nggak ada gangguan lagi. Aman, nggak ada gangguan lagi. Ternyata proyeknya berlanjut. Alhamdulillah. Jadi itu tadi cerita dari Bang Angga ya. Iya. Ketika ngontrak di daerah Jakarta Selatan selama 2 minggu. Oke. Nah, sebelum closing gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, juga bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga jika kalian mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget.
langsung aja mampir ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi terima kasih Bang Angga udah mampir sini dari Cibitung nih. Iya. Oke. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Angga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.